Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat di HKBP Resort Tanjung Priok yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian indahnya saat yang teduh. Haleluya.
orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Amin.
kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka
harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu Rogate hari tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa di depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, yang menjadi topik minggu kita di minggu Rogate hari ini. Doa ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pembacaannya di hari Minggu ini adalah tentang perjanjian Tuhan kepada Raja Daud. Perjanjian Tuhan di mana Tuhan telah menetapkan bahwa dari keturunan Daud akan ada seseorang yang akan mendirikan bait suci untuk Tuhan. Dan yang kemudian dari keturunan Daud akan
akan mendirikan atau menegakkan kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk perjanjian Tuhan ini, perjanjian baru menegaskan bahwa Yesus Kristus dialah pemenuhan tentang perjanjian Tuhan kepada Raja Daud di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana nama minggu kita yaitu Minggu Rogate, maka fokus firman Tuhan di minggu ini itu adalah doa dari Raja Daud sendiri. Sebelum Raja Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu menetapkan perjanjian dengan Raja Daud. Saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan dari 1 Tawarikh 17 ayat 14. Di ayat 14 Tuhan berkata, "Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Ada satu hal yang sangat menarik dari perjanjian Allah kepada Raja Daud. Perjanjian ini sama sekali tidak membutuhkan apapun dari pihak Raja Daud. Artinya Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perjanjian ini Raja Daud tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Daud tidak diberikan kewajiban khusus sehingga Tuhan menetapkan perjanjiannya kepadanya. Barulah selanjutnya Raja Daud memulai doanya di dalam ayat 16. Ayat 16. "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah?" Melalui ungkapan Raja Daud ini, Daud sadar betapa dia sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan berkat yang sangat besar ini. Daud seakan-akan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku bukan siapa-siapa." Daud berkata seperti ini karena dia mengingat bagaimana latar belakangnya. Bagi Daud, Bapak Ibu saudara terkasih, dia berkata kepada dirinya, "Aku hanya seorang gembala yang kecil ketika Tuhan memanggilnya." Ketika itu masih banyak anak-anak yang lain yang sama seperti dia juga menggembala domba. Ketika itu banyak pejuang-pejuang yang lain yang gagah berani. Tetapi siapakah aku Tuhan sehingga Engkau memilih? Siapakah aku sehingga aku menerima berkat yang luar biasa besar? Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam doa Raja Daud, dia mengingat tentang awal mula bagaimana perjalanan Daud terlibat di dalam rencana Tuhan. Dia memulai perjalanan kehidupannya berjalan bersama Tuhan dari seorang penggembala domba. Lalu kemudian Tuhan memakai Raja Daud. Dia menjadi raja kepada seluruh umat Israel. Tentu Daud tidak akan bisa melupakan tentang hal ini. Ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan lakukan kepada Daud. Ini bukan sesuatu yang diharapkan oleh Daud. Ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh Daud, bukan sesuatu yang direncanakan oleh Daud untuk menjadi raja Israel. Tetapi ini semua menjadi pilihan dan juga ketetapan Allah untuk hidupnya. Karena itu di dalam doanya Raja Daud menunjukkan kerendahan
memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Bapak Ibu, sangat menarik ungkapan yang pertama dalam ayat 17 ini. Hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan. Rupanya dalam doa Raja Daud ini, ketika dia duduk di hadapan Tuhan, dia mengingat sejarahnya ke belakang. Dia pernah melewati jalan yang sangat sulit, tetapi ketika melewati jalan yang sangat sulit itu, Tuhan ada menyertai dia sepanjang perjalanan. Banyak sejarah yang sudah dilalui Raja Daud ketika itu. Mungkin ketika Daud berdoa, dia mengingat satu hari ketika Daud harus berhadapan dengan pahlawan Filistin yang sangat kuat itu, Goliat. Ketika seorang Goliat dengan angkuhnya menantang seluruh tentara Tuhan, tidak ada satupun dari barisan Israel yang berani untuk maju menantangnya. Hanya Daud seorang yang maju untuk menghadapi si Goliat. Dia mengingat bagaimana Tuhan mengarahkan, menuntun batu itu sehingga dapat mengenai kepala atau dahinya dan mengarahkannya. Itu bukan kekuatan Daud, itu adalah kekuatan Tuhan yang memenang atas musuh yang begitu. Tangan Tuhan melingkupi Daud selama ini. Ketika Raja Daud berdoa, mungkin dia mengingat bagaimana usaha kerasnya ketika dia melarikan diri dari kejaran Raja Saul dan semua pasukan-pasukannya. Untuk pelariannya, dia harus melewati hutan belantara yang tandus. Tidak ada yang sedia di sana, tetapi Tuhan memelihara. Dia bisa selamat melewati seluruh perjalanan kehidupan. Daud tentu mengaku, Tuhan, Engkau ada di sana kemanapun aku pergi. Mungkin juga ketika dia berdoa, dia mengingat betapa Tuhan selalu menuntun setiap rencana peperangannya. Ini menarik Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan menuntun setiap rencana peperangan Raja. Beberapa pasal sebelum pasal 17 ini, di sana diceritakan ketika bangsa Filistin datang dengan pasukan yang sangat besar. Terlebih dahulu Daud bertanya kepada Tuhan. Daud meminta tuntunan dari Tuhan. Tuhan, apakah aku harus berperang? Kata Raja Daud di dalam doanya. Lalu Tuhan menjawab Raja Daud, pergilah, aku menyertai engkau. Daud pergi berperang dan Daud atas penyertaan Tuhan menang mengalahkan bangsa Filistin. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Filistin kembali datang dengan jumlah yang lebih besar. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus berperang? Tetapi Tuhan berkata, jangan dulu. Tetapi engkau harus berputar. Ambillah posisi di belakang mereka. Ketika engkau mendengar suara di pepohonan, segeralah serang mereka. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Lalu Daud mengikuti petunjuk Tuhan dan dia menyerang Filistin. Filistin kalah kembali. Ketika Raja Daud selalu mendahulukan bertanya kepada Tuhan, bahkan dalam peperangan, Tuhan menyertai dia. Daud mengakui, Tuhan, engkau ada di sana. Tuhan, engkau selalu baik kepadaku. Dia mengingat bagaimana sejarahnya selama ini ketika dia berdoa di ayat 17. Ayat 18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Khusus ayat 18 ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ungkapan Daud yang terakhir begitu menarik. Dia berkata dalam doanya kepada Tuhan, bukankah engkau Tuhan yang mengenal hamba-Mu ini?
Bapak Ibu semuanya dengan baik. Dan saya mungkin bisa berkata juga sebaliknya, Bapak Ibu juga tidak mengenal saya dengan baik. Meski kita sudah lama berjumpa, atau bahkan jika kita baru saja berjumpa. Pengenalan kita dibatasi oleh keterbatasan kemampuan kita masing-masing. Dalam firman Tuhan ayat 18 ini, Raja Daud menyadari betapa Tuhan sangat mengenal dirinya. Tuhan sangat mengenal dirinya. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana selalu bersama-sama dengan dia. Ketika Daud menghadapi panas terik pada siang hari, juga dinginnya malam hari, Tuhan ada di sana bersama dengan Daud. Pada saat situasi genting, juga pada saat situasi tenang, Tuhan ada di sana bersama dengan Daud. Bagaimana adanya Daud, sikapnya, perkataannya, pola pikirnya, jalan pikirannya, Tuhan mengenal Raja Daud. Daud sadar Tuhan mengenal dia. Dia selalu berkata dan memahami betapa aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Dia sadar betapa dia yang tidak layak harus menghormati Tuhan, karena ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan kepada Raja Daud. Di ayat 19 firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu." Daud berdoa kepada Tuhan di dalam kesadaran betapa besarnya kerajaan Israel yang diberikan Tuhan kepadanya. Betapa besar hal ini, anugerahnya. Sehingga kita bisa pahami, Bapak Ibu Saudara terkasih, Raja Daud di dalam doanya dia mengakui Tuhan, dia adalah Allah yang besar. Karena dia adalah Allah yang besar, dia melakukan pekerjaan yang besar. Bukan hanya melakukan pekerjaan yang besar, dia juga adalah Allah yang menganugerahkan sesuatu yang besar kepada manusia yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan itu, pekerjaan-pekerjaannya dan juga anugerahnya. Di ayat 20 dalam doanya Raja Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan ini sampai kepada kita, ini mau menyatakan kepada kita, bukan saatnya lagi bagi kita untuk mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Bukan saatnya lagi bagi kita sekarang untuk mengenal bahwa Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab itu adalah Tuhan yang benar. Tetapi firman Tuhan ini hendak menyinggung kita tentang hal iman dan objek iman kita. Firman ini mau menyinggung hal doa dan juga objek doa kita. Iman dan objek iman, doa dan objek doanya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau objek doa kita salah, Tuhan yang disembah salah,
lain tidak. Kita hidup menyembah Allah yang benar. Ini kebenaran firman yang diingatkan kepada kita di sini. Tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Ini pengakuan iman dari seseorang yang berdoa, Raja Daud sendiri. Sehingga meski Anda sering mendengar orang-orang di luar sana berkata, surga kami itu seperti ini, cara pengampunan dosa di kami itu seperti ini, pernikahan di kami itu seperti ini, Tuhan kami memerintahkan ini dan itu. Firman ini tegas mengatakan kepada kita, apapun yang Anda dengar tentang Tuhannya orang lain di luar sana, tidak ada yang sama dengan Tuhan kita yang benar. Tidak ada yang sama seperti Tuhan kita yang kita sembah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri dari realita yang kita hadapi saat ini. Tidak ada Allah seperti Bapa kita di agama-agama lain. Allah yang kudus, yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dan diam di antara manusia orang-orang berdosa. Tidak ada Allah yang seperti ini. Tidak ada Allah seperti Bapa kita yang menebus dosa umatnya dengan mengorbankan nyawa anaknya, anak yang tunggal Tuhan kita. Tidak ada Allah lain seperti ini. Ini menjadi pengakuan Raja Daud di dalam doanya di minggu ini. Selanjutnya di ayat 21 dan di ayat 22. Di ayat 21 di dalam doa Raja Daud, dia mengingat masa lalu bangsa Israel. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan sudah membawa umatnya dari hanya 12 orang bersaudara, kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar. Sekarang dipersatukan di bawah pemerintahan Raja Daud. Dan ayat 22, Daud memuji Tuhan. Dia mengingat sejak Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, sejak saat itu Tuhan Allah menjadi Allah bangsa Israel. Selama Tuhan menjadi Allah mereka selamanya, tahta Raja Daud akan bertahan untuk selama-lamanya. Tahta Daud ini. Di ayat 23, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan, sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu, mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan. Dalam ayat 23 ini Raja Daud melanjutkan puji-pujiannya. Sebelumnya Daud memuji Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan lakukan. Daud memuji Tuhan untuk hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saat ini Daud tiba untuk menatap ke depan, melihat segala pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi Daud. Seperti yang Kau kehendaki Tuhan, kata Raja Daud. Seperti yang Kau katakan Tuhan, terjadilah kepadaku. Seperti yang Kau katakan Tuhan, lakukanlah itu kepadaku. Ini terdengar seperti perkataan Maria ketika dia mendengar berita dari malaikat Gabriel. Terjadilah padaku menurut kehendak. Penyerahan diri seorang Raja Daud kepada Tuhan. Ayat 24. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Bapak Ibu, satu ungkapan yang sangat amat bernuansa perjanjian lama, Tuhan semesta alam. Ungkapan Tuhan semesta alam ini mau menekankan kedaulatan Tuhan atas segala ciptaan
ciptaannya. Kedaulatan Tuhan atas segala makhluk yang Dia cipta. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan ini. Mungkin ini sering menjadi tantangan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menerima bahwa Tuhanlah yang mengatur segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena kita sering berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sering berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa-doa kita. Tetapi semuanya kita pahami bersama-sama, Tuhanlah yang mengatur. Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu kepadaku dulu, sekarang dan juga untuk waktu yang akan datang. Di dalam ayat 25 Daud mengungkapkan, inilah sebabnya Tuhan, aku datang ke hadapanmu berdoa kepadamu. Ayat 26 dan 27, ayat yang terakhir, ini adalah bagian penutup dari doa Raja Daud. Dalam bagian penutup doa Raja Daud, Daud menegaskan semua ini adalah inisiatif Tuhan. Anugerah ini yang aku terima adalah inisiatif Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud berdoa kepada Tuhan. Kiranya ketetapan Tuhan yang berlaku kepada Raja Daud itu bisa menyenangkan hati Tuhan, serta berkat Tuhan kepada Daud dan keturunannya itu kekal selama-lamanya. Melalui doa Raja Daud ini, Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama, sebagaimana Raja Daud, kita juga mengakui bahwa Tuhan sudah memperlakukan kita dengan sangat baik selama ini. Ini hal yang pertama, menjadi pembelajaran bagi kita di minggu ini. Sebagaimana Raja Daud yang mengakui Tuhan sangat baik kepadanya, kita juga mengakui Tuhan sudah sangat baik kepada kita selama ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap orang ingin diperlakukan dengan baik oleh sesamanya. Saya akan mengucapkan kepada kita, setiap orang ingin diperlakukan dengan baik oleh sesamanya. Bahkan musuh kita sekalipun, dia ingin diperlakukan dengan baik oleh kita. Sebagai manusia, sebagai orang Kristen, ketika seseorang memperlakukan kita dengan baik, tentu sudah selayaknya bagi kita, sudah sepantasnya bagi kita menunjukkan penghargaan kepada mereka, kita menunjukkan penghormatan kepada mereka. Tentang penghargaan atau penghormatan ini, terkadang kata-kata saja kita rasa tidak cukup untuk merespon kebaikan orang kepada kita. Ketika seseorang benar-benar baik kepada kita, atau ketika seseorang selalu baik kepada kita, untuk orang-orang yang seperti ini, terkadang kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan orang-orang itu. Daud datang berdoa kepada Tuhan di dalam pemahaman yang pasti tentang betapa baiknya Tuhan. Tuhan baik kepadaku, kata Raja Daud. Tuhan juga baik kepada bangsa ini, bangsa Israel. Karena kebaikan Tuhan itu, Raja Daud tahu apa yang pantas untuk dilakukan kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan di dalam hidup dan juga doa-doanya. Demikian juga kita sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak untuk mengakui betapa baiknya Tuhan itu.
Dia selalu menyertai kita. Dia memberi kekuatan serta penghiburan kepada kita. Tuhan kita, Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Dia menghalau musuh-musuh kita, sehingga kita bisa beroleh keselamatan. Penyertaan Tuhan itu ada bagi kita sesuai dengan janjinya kepada kita. Sehingga kedamaian dan kebahagiaan itu akan ada bagi kita dalam hidup kita jika kita berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada kita semuanya. Sebagaimana halnya Raja Daud, untuk merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Semua itu kita lakukan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, nats ini, firman Tuhan ini didasarkan kepada perjanjian Tuhan kepada Raja Daud tentang tahta Daud. Allah yang berjanji kepada manusia. Kita belajar di minggu ini, perjanjian yang dibuat Allah kepada Raja Daud itu bukan didasarkan atas prestasi Raja Daud. Itu bukan karena kebaikan Raja Daud. Tetapi semua itu semata-mata atas anugerah Tuhan kepada Raja Daud. Karena anugerah Tuhan itu, karena perjanjian itu, Daud memilih sikap yang pantas di hadapan Tuhan. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan suka kepada orang-orang yang rendah hati daripada kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, juga tegar tengkuk. Daud menunjukkan kerendahan hati kepada, siapakah aku Tuhan, sehingga engkau berbuat semua ini kepada. Siapakah aku Tuhan sehingga aku menjadi Raja Israel? Siapakah aku Tuhan sehingga aku memiliki semua pasukan-pasukan yang banyak? Siapakah aku Tuhan sehingga aku menerima kehormatan, kemuliaan? Yang ini semua adalah anugerah darimu. Siapakah aku Tuhan? Itulah kerendahan hati Raja Daud di dalam doa-doa. Sekarang perenungan bagi kita, bagaimana kerendahan hati kita di hadapan Tuhan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, seharusnya kita juga menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita mau berkata, siapakah aku Tuhan, sehingga Tuhanku datang kepadaku. Siapakah aku Tuhan sehingga yang kudus, yang mulia datang kepadaku yang penuh dosa. Siapakah aku Tuhan sehingga Tuhanku mengangkat aku menjadi anak-anak. Siapakah aku Tuhan sehingga Tuhan mati untukku, Tuhan menebus dosa-dosa. Aku tidak layak. Siapakah aku sehingga Engkau menganugerahkan kepadamu keselamatan, Engkau menganugerahkan kepadaku kehidupan kekal. Siapakah aku? Aku tidak pantas. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui doa Raja Daud ini kita belajar tentang hal berdoa itu sendiri. Dan tentang hal berdoa ini ada 4 hal bisa kita ambil. Yang pertama, kita diajak datang ke hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Sudah sepantasnya kita memiliki rasa yang tidak layak di hadapan Tuhan untuk mendapatkan anugerah apapun itu. Bahkan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan sekalipun, kita tidak layak untuk menerimanya. Ini artinya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menyadari, saya menyadari saat ini saya sakit, Tuhan saya layak untuk sakit. Saat ini saya menderita,
ketika aku sakit, ketika aku menderita, ketika aku dihukum, saya datang ke hadirat untuk memohon belas kasihan. Datang kepada Tuhan, kita merasa tidak layak di hadapan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan Allah yang menganugerahkan sesuatu yang besar juga kepada kita. Siapakah kita dibandingkan dengan Dia yang begitu besar? Yang ketiga, kita harus menyadari, lalu kemudian bersyukur, sadari dan syukuri segala pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan baik kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus menyadari Tuhan itu berdaulat di dalam hidup kita. Dialah yang mengatur segala sesuatunya untuk hidup kita. Dalam semangat hal seperti ini, mari kita datang mendekatkan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dalam Minggu Rogate pada hari Minggu ini. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan bagaimana sepantasnya kami hidup di hadapan Tuhan di dalam perjanjian yang Engkau nyatakan dan juga tetapkan kepada kami. Kami mengaku Engkau adalah Tuhan yang kudus, Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu baik kepada kami hingga pada saat ini. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan menyampaikan pujian kami kepadamu atas segala perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Tuhan, hidup kami juga selaras dengan kehendak-Mu. Kami menghidupi keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami ketika kami tidak pantas untuk menerima anugerah-Mu itu. Kami berdoa Bapa pada hari Minggu ini untuk segenap jemaat gereja-Mu di Resort Tanjung Priok. Kiranya Engkau memberkati Bapa segenap kehidupan kami. Berkati jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berkati jemaat Tuhan dalam segenap pergumulan kehidupannya. Kami yakin Tuhan di dalam janji-Mu kepada kami, Engkau akan selalu ada menyertai kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi kekuatan serta penghiburan sambil mengumpulkan persembahan. Diberi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok, kami para pendeta dan juga seluruh sintua dan juga tim pemusik, song leader dan tim multimedia yang melayani ibadah pada hari Minggu ini mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan memberkati.